yang sudah diambil di antara Kemendikbudristek, Kemenpan, Kemenq, dan Kemdagri mengenai kedepannya bagaimana kita membuat solusi permanen sehingga masalah ini rampung sebelum kita di tahun ke depan ini. Saya persilahkan Bu Nunu, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta seluruh anggota Komisi 10, Pak Menteri, Bu Sekjen, Pak Asdep, Pak Dirjen, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebut satu persatu. Sebagaimana yang tadi Mas Menteri sampaikan, saya akan melaporkan secara singkat hasil seleksi dan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru W3K. Mohon izin bisakah ditayangkan paparannya? Baik, langsung ke bagian 1, hasil seleksi guru P3K tahun 2021 sampai 2023, menjawab tadi pertanyaan Ibu Hetifah terkait dengan sampai sejauh mana saat ini jumlah guru honor atau non ASN yang sudah menjadi ASN. Sampai saat ini sudah terdapat 544.292 guru non ASN menjadi ASN sejak seleksi tahun 2021 sampai dengan 2002 kemarin. Namun kami sampaikan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang tahun 2021 hingga 2022 dengan 2 kali seleksi belum mencapai hasil yang maksimal. Tahun 2023 saat ini masih diperlukan lagi 601.286 formasi di sekolah negeri. Dan ini akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tidak terpenuhi dari tahun ke tahun. Di layar ada ilustrasi bagaimana formasi yang diajukan tahun 2021 sebesar 1.250.000, namun formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya 506.000 saja atau 44% dari kebutuhan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dan hasil yang lulus tahun 2021 sejumlah 293.860. Sehingga formasi tahun 2022 menjadi bertambah besar karena ada sisa formasi sebelumnya plus guru yang pensiun tahun 2023 sehingga formasi sebesar 781.000. Namun sekali lagi dengan berbagai upaya bersama kementerian lain, formasi yang diajukan Pemda baru hanya 41% saja. Dan yang lulus adalah sejumlah 250.432. Tahun 2023, Ibu Hetifah, tadi pertanyaan Ibu, kami mengajukan lagi formasi sejumlah 601.000. Dan ini adalah sisa formasi sebelum-sebelumnya plus guru yang pensiun di tahun yang akan datang, sehingga formasi itu sejumlah 601.000. Sampai putaran koordinasi dengan pemerintah daerah, kami dapat informasi dari Menpan RB bahwa jumlah formasi yang diajukan saat ini baru mencapai 278.000 atau 46% dari kebutuhan. Jadi sepanjang tahun sampai tahun ini hanya tidak mencapai 50% usulan pemerintah daerah. Berbagai upaya sudah dilakukan Bu, pendekatan, koordinasi, desk to desk dan lain sebagainya, tetapi tetap saja formasinya masih sejumlah ini. Di slide berikutnya ini menggambarkan bahwa bagaimana perkembangan daerah-daerah di slide sebelumnya, daerah-daerah provinsi-provinsi di mana daerah-daerah yang usul formasinya baik dan sisa kebutuhannya besar. Jadi makin ke bawah itu makin daerah-daerah yang sisa formasinya besar. Dan ini tidak berbanding selalu mengatakan bahwa daerah timur formasinya sisanya besar. Karena di tahun 2023 ini misalnya di sini seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu itu adalah daerah-daerah yang sisa formasinya besar sekali, artinya usulannya tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Selanjutnya di slide berikutnya, ini Bapak Ibu yang saya hormati, dari 2 kali seleksi 67% guru lulus nilai ambang batas. Jadi belum lulus seleksi Bu, pimpinan. Baru melewati nilai ambang batas
67%-nya berhasil mendapatkan penempatan. Jumlahnya mencapai 131.025 dan menyisakan 62.546 lagi yang belum mendapatkan penempatan tahun ini. Dan dari usulan formasi yang tersedia, kami mendapatkan informasi, nanti mungkin Pak Deputi bisa menambahkan, sampai dengan saat ditutup berwarna merah itu adalah provinsi-provinsi yang tingkat kelulusan yang masih rendah. Jadi ini sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa memang daerah timur itu selalu daerah-daerah yang masih tersisa formasinya karena guru di situ tidak tersedia, dan ketika pelamar umum yang mendaftar itu sedikit yang lulus, sehingga makin ke bawah itu adalah makin besar daerah-daerah yang tingkat kelulusannya rendah sehingga formasi yang tersedia tidak terpenuhi. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah kami sampaikan bahwa sampai saat ini 2,1 juta guru dibutuhkan di sekolah negeri, dan ini sudah terisi oleh ASN sejumlah 1,2 juta. Namun ASN kita sebenarnya totalnya adalah 1,3 juta. Dan ada kelebihan ASN yang menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, jumlahnya 41.000. Jadi sebenarnya itu mereka beban tugasnya itu berbagi gitu, ada menumpuk. Lalu kekurangannya lagi diisi oleh P3K lulus tahun 2022, 11%. Dan diisi oleh guru non ASN atau guru honor itu sebesar 16% atau 363.000. Jumlah guru honor kita alhamdulillah sudah menurun, Bu Pimpinan. Karena sekarang dengan seleksi tahun 2021-2022 guru honor di sekolah negeri sekarang jumlahnya 529.000. Masih tersisa 166.000 yang belum mendapatkan penempatan atau tinggal di sekolah-sekolah, menumpuk di beberapa sekolah. Dan saat ini masih kekurangan guru sebesar 254.000. Sejatinya kekurangan guru ini bisa diisi oleh guru-guru kelebihan ASN, guru honor yang menumpuk berlebih, dan juga guru DPK yang sekarang ini 2 tahun ini mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, tetapi kami menyadari kalaupun itu belum mencukupi, kami membutuhkan mekanisme tahun depan untuk benar-benar menyelesaikan isu guru honorer ini secara permanen. Pertama, mungkin slide berikutnya, mengulang sedikit mengenai apa sih alasan kenapa terus ada permasalahan guru honorer ini. Ini ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah guru itu adalah pekerja di dalam sekolah-sekolah kita yang bisa saja kapan saja pindah, bisa saja berhenti, pensiun, ataupun meninggal sewaktu-waktu. Jadi ini tidak bisa, sekolah-sekolah itu tidak bisa mengganti karena harus menunggu rekrutmen guru ASN secara terpusat. Jadi ini suatu hal yang sangat sedikit berbeda ya, di mana di siklus di sekolah itu ada kebutuhan guru yang real time yang terjadi secara berkala, tetapi rekrutmen guru itu dilakukan secara gelondongan per tahun. Jadi ini menurut kita suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba di dalam sekolah yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer misalnya. Dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme. Permasalahan kedua adalah perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan. Dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu harusnya kembali lagi kepada sekolah. Mereka yang membutuhkan, dan tentunya pemerintah pusat dan Pemda bisa mengawasi berdasarkan jumlah murid dan jumlah kapasitas berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di masing-masing sekolah. Nah, karena perekrutan ini dilakukan pusat, makanya terjadi siklus-siklus yang tidak sinkron dengan masing-masing sekolah. Dan permasalahan ketiga tentunya yang sudah kita alami beberapa kali adalah Pemda tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dengan kebutuhan yang data dari pusat, gitu. Dari jumlah murid, data dari Dapodik, karena berbagai macam alasan. Jadi ketiga permasalahan ini mendorong pemerintah pusat untuk mencari solusi, dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Mendikbudristek, Kemenq,
Kemdagri dan Kemenpan.RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024.